Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Jadi seperti biasa saya sering sharing berbagi informasi seputar asam lambung Kertanjati ya. Buat teman-teman semuanya, jadi bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat, selalu ada perkembangan baiknya gitu ya, selalu menuju ke kesembuhan, sembuh total pastinya ya. Jadi kita itu tujuannya cuma satu, ingin sembuh total gitu ya. Saya juga penderita, kalian juga penderita. Jadi kita sama-sama berjuang, sama-sama menyemangati, jangan saling menjatuhkan ya, itu ya. Yang terpenting itu jangan saling menjatuhkan ya. Jadi kita sama-sama, apa yang salah dikoreksi. Kalau misal perkataan saya ada yang salah, mohon dikoreksi gitu ya. Mohon dikoreksi, mohon disimak gitu ya. Kalau ada yang salah, oh mas ini salah, gini gitu ya. Jadi kita sama-sama enak gitu ya, sama-sama menyemangati, sama-sama berbagi informasi. Apa yang salah dibenarkan gitu ya. Jadi buat teman-teman semua mungkin yang belum subscribe ya, mungkin ada banyak yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah ini. Ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Jadi gratis, 100% gratis gitu ya. Jadi langsung saja saya ingin membahas sesuatu tentang sensasi asam lambung ya, khususnya di dada ya. Saya mau bahas sensasi di dada itu, saya dulu apa saja yang saya rasakan itu ya. Yang saya rasakan itu di dada itu bagaimana, pasti kalian pasti kebanyakan sama ya, kebanyakan sama. Jadi sensasi di dada itu saya banyak ya, ada cekit-cekit, ada panas, ada seperti ada yang melintas, nyes gitu. Terus ada, itu saya sudah bahas, pokoknya saya udah bahas ya. Pokoknya ini video saya bahas terus biar yang awam-awam yang baru bergabung itu tahu ya. Jadi itu tujuan saya. Di dada nggak enak, ampek atau apa ya, atau sesak. Kalau sesak sih saya enggak ya, berat, nafas pendek itu kan dari dada ya. Terus di balik dada itu kan di punggung itu juga pegel-pegel, sakit semua. Nah, bagaimana mas sekarang? Apakah sudah hilang? Apakah masih? Apakah bagaimana? Dan bagaimana gini, masalah sensasi di dada itu saya dulu memang saya parah sekali ya. Ini yang saya bahas cuma yang sensasi di dada ya. Sensasi di dada itu celekit, terus kayak gatel ya, sering gatel ya. Gatelnya itu pindah-pindah, gatelnya bukan gatel biasa. Kalau di garuk atau dikukur gini ya, bahasanya apa sih garuk atau ukur, pokoknya saya garuk gini, itu dia kulitnya sakit ya, kulitnya kayak apa ya, kayak tipis gitu ya. Mungkin ada yang pernah, ada yang kayak gitu. Terus kadang cekit-cekit, itu yang bikin takut ya, kadang berdebar kencang juga, itu semuanya pokoknya bikin takut ya. Yang berat itu juga takut, kalau kita keluar rumah tiba-tiba nafasnya berat, tiba-tiba ngos-ngosan, itu kita takutnya kalau nanti pulang nggak bisa sampai rumah itu ya. Jadi semua itu pernah saya alami. Dan di dada, entah itu dada kanan atas, entah itu dada kanan bawah, entah itu dada kiri bawah, kiri atas, semuanya pernah. Dari sini ya, sini ke bawah sini saya pernah semua di dada ya. Bahkan di baliknya itu juga tembus ya. Segini sakit, celekit nanti pindah ke belakang, sakit pegel, sini kayak ampak tembus ke belakang. Nah waktu sakit tembus ke belakang itu saya tanya ke dokter ya. Dokter ini juga dokter spesialis itu ya, spesialis ahli dalam lah. Biasanya yang sakitnya tembus ke belakang, kok sakitnya di sini tapi tembus ke belakang ini, itu sudah parah katanya ya, katanya gitu. Saya waktu itu masih anxiety-nya masih tinggi, masih pikirannya masih kacau, dan saya otomatis takut ya, saya langsung takut kalau penyakit itu berbahaya dan penyakit itu mematikan
Padahal saya belum tahu penyakit itu jelasnya itu dari mana. Ya waktu dulu saya masih nggak tahu, masih awam-awamnya ya, masih belum tahu belum mempelajari tentang asam lambung ini. Ya, jadi semua itu saya tahu dari belajar, dari edukasi, dari ya pokoknya lihat semuanya. Mau lihat channel YouTube, mau lihat di grup Facebook, itu kalian terserah. Kalau lebih baiknya lebih baiknya kalian lihatnya di YouTube dengan mentor-mentor yang sudah senior ya, seperti apa itu Kang Rohimat, seperti siapa itu yang satunya saya lupa. Saya dulu nontonnya yang gitu-gitu, tapi saya nggak lama saya nonton itu. Saya nonton, pokoknya saya pelajari makanannya apa ya, yang harus diperhatikan itu apa, yang harus dihindari itu apa, saya perhatikan semuanya. Dan setelah saya tahu, saya mempelajari pola makan ya, pola makan ini ya, saya di dada itu udah banyak yang hilang sampai sekarang ini, itu gara-gara pola makan ya. Pola makan itu jangan sembarangan ya, soalnya kok bisa sih mas muncul di dada ya, di area dada celakit-celakit, itu semuanya dari pencernaan, dari lambung kita yang masih bermasalah. Gini ya, saya juga menyaring dari informasi dari dokter, dari teman-teman semuanya yang paham tentang asam lambung ini, yang lebih paham dari saya. Itu gini, lambung kita atau pencernaan kita itu sarafnya banyak ya, ke dada, ke otak, ke mata, pokoknya kita saling berhubungan semuanya ya, apalagi otak ya, karena pencernaan kita itu dekatnya dengan otak. Teman dekatnya si lambung itu otak, pencernaan itu dekatnya dengan otak kita. Biasanya kalau lambung kena, otaknya juga ikut kena, pikirannya juga ikut kena, pikirannya juga ikut kacau, pencernaan kacau, pikiran juga ikut kacau, pikiran kacau, sebaliknya gitu ya. Kalau sensasi yang lainnya seperti mata buram, telinga berdenging, terus mulut seperti nggak ada rasa, terus tangan kaku, itu semuanya dari pencernaan ya. Bisa dari pencernaan, bisa dari pikiran ya. Pikiran kita rawat bisa menjadikan sensasi, bisa menjadikan penyakit ya. Meskipun lambung kita nggak apa-apa, itu juga bisa juga lambung kita sedang bermasalah. Lambung kita kan yang mencerna makanan ya, yang mencerna makanan, yang mengatur energi itu untuk sampai ke organ-organ kita semuanya ya. Misal ke mata, nah kalau energinya 100% yang dikirimkan ke mata kita akan jernih ya, akan jernih, nggak akan pedas, nggak akan berair ya, akan normal. Kalau energinya lambungnya masih bermasalah, masih belum sehat, pasti kan terganggu ya, energinya itu nggak 100% gitu ya. Jadi yang bikin mata kita buram, terus mata kita itu nggak fokus, pikiran juga nggak fokus, itu semuanya dari lambung kita yang sedang bermasalah gitu ya. Untuk mengatasi itu semua, intinya perbaiki lambung, perbaiki pencernaan, perbaiki juga pikiran, perbaiki pola hidup juga. Pola hidup yang penting itu ya tidur, makan, jangan telat ya, itu. Terus pantangannya juga itu harus tahu ya. Jadi nggak asal-asalan mau sembuh tapi makannya asal-asalan. Ada loh, ada yang pengen sembuh, pengen sensasinya di dada hilang, pengen sensasi semuanya hilang, itu masih makan yang tidak aman. Seperti misalnya Indomie ya, mie instan, itu kan itu udah jelas sekali kalau itu nggak aman. Kenapa mas? Minyak itu banyak minyaknya itu banyak ya, dan belum kimianya ya. Terus di bumbunya itu juga banyak kimia ya, soalnya dia ada expirednya ya, ada masa berlakunya. Biasanya yang ada masa berlakunya itu dia itu ada bahan kimianya, ada pengawetnya gitulah ya. Pasti kalian juga tahu, udah tahu, tapi pengen karena nafsu ya, karena nafsu makanya tinggi, karena gara-gara mie itu. Kalau nggak makan mie nafsunya nggak ada
ya. Padahal mie itu yang bikin kita itu gimana ya, sensasinya bertambah, bahkan bertahan, sensasinya tetap bertahan ya. Jadi kalian harus tahu. Jadi gini aja, kalau mau, saya dulu dada karena pola makan, tidur saya juga tercukupi, dan akhirnya saya sedikit-sedikit merasa, loh kok di dada saya udah nggak ada apa-apa gitu ya. Dulu sering banget celeki-celeki, celekot-celekot, kayak nyes-nyes gitu, sakit, nafas berat, dedekan ya. Kalau dedekan sih sampai sekarang masih ada ya, karena kalau nggak dedekan ya udah mati itu ya. Kalau dedekan, kalau berdebar itu ya masih ada, tapi nggak separah dulu. Dulu berdebar terus, sering setiap hari berdebar terus ya. Berdebarnya bukan berdebar yang biasa ya, berdebarnya itu kenceng, duk 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 gitu ya, bisa dipegang itu terasa. Kalau ini kan nggak terasa, dipegang terasa duk 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 duk, kayak mau copot gitu ya. Kita pasti takut lah ya, nggak mungkin kita nggak takut kok, soalnya kita itu awam, nggak tahu apa-apa gitu ya. Jadi gitu tentang sensasi di dada, semua itu dari pola makan. Pokoknya semuanya itu dari pola makan, 3 pola hidup sehat itu ya intinya. Dan dibantu dengan herbal. Nah, herbalnya itu saya pakai herbal yang saya ceritakan yang saya bahas di video sebelumnya. Itu ada ya. Itu asli, saya bukan jualan. Silahkan tengok video saya sebelumnya tentang herbal yang saya pakai sampai saya membaik. Itu judulnya. Kalian tengok di video sebelumnya, dan semoga saja bermanfaat. Kalau mau beli ya silahkan beli ya. Bisa tanya saya di komentar ya. Jadi saya nggak jualan ya. Saya nggak jualan, saya juga membeberkan herbal itu, saya juga nggak dibayar gitu ya. Jadi itu intinya. Tapi itu kemauan saya sendiri, saya mau memberitahu kalau saya itu membaiknya, setidaknya membaik meskipun belum sembuh total karena obat itu. Dan tentunya 3 pola hidup sehat itu nggak gampang. 3 pola hidup sehat itu nggak gampang, apalagi menjaga pantangan itu juga nggak gampang. Kita harus mempunyai niat dan tekad yang kuat gitu ya. Jadi semua itu nggak instan. Yang instan itu hanya adalah mie instan. Jadi itu saja, cukup sampai di sini. Semoga saja kalian semua lekas diberikan kesembuhan, sembuh total 100% seperti semula, seperti sedia kala ya, amin ya rabbal alamin. Jadi kita sama-sama saling berjuang, sama-sama saling mensupport ya. Setidaknya semoga saja video-video dari saya itu bisa membuat kalian itu tenang, nyaman ya, dan bisa kalian lakukan, kalian tiru gitu ya. Jadi harapan saya itu yang masih parah-parah itu ya, yang masih parah-parah, yang masih awam itu ya, saya juga pernah di posisi seperti kalian, dan saya juga dibantu orang ya, bantu orang saya juga pernah ya. Jadi saya ingin membantu ya. Jadi itu saja, terima kasih sudah menonton video ini, mengingat durasinya semakin panjang ya. Jadi gitu saja. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Di bawah ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.